pemirsa olahraga spesial highlight Surya Power Cross Championship 2012. Kali ini sudah masuk seri ketiga, itu berarti seri terakhir. Dewi ada di Kota Malang, lebih tepatnya di sirkuit Jagung. Kalau kita ngomongin seri terakhir nih, pastinya para crosser habis-habisan total dalam bermain nanti. Sama kayak di total juga, walaupun becek kayak gini medannya Mitra Olahraga, dia bakal nemenin Mitra Olahraga selama 30 menit ke depan. Jangan kemana-mana, tetap di Lens Olahraga Special Highlight Surya Power Cross Championship 2012. Tidak terasa ajang Surya Power Cross Championship Series 2012 sudah memasuki seri ketiga. Seri terakhir dari seluruh rangkaian Surya Power Cross di tahun ini. Di event ketiga ini, Kota Malang dipercaya menjadi penyelenggara event sport dan entertainment ini. Sirkuit Jagung menjadi saksi kerasnya persaingan para crosser untuk mencapai hasil terbaik di kejuaraan ini. Padatnya penonton yang memenuhi sirkuit Jagung Kota Malang ditambah dengan sajian entertainment yang ditampilkan panitia menambah panas aroma persaingan para crosser yang berlaga. Setelah bertarung di sirkuit berdebu di Banyuwangi dan menaklukkan sirkuit berpasir di Kediri, di Kota Malang ini, para crosser ditantang untuk menaklukkan sirkuit yang basah dan penuh lumpur akibat hujan yang terus-menerus mengguyur Kota Malang. Ini medan benar ini lebih berat yang seri 2, tapi ini juga cukup berat kok. Semakin seri semakin berat karena tadi sempat diguyur hujan juga ya, jadi tanah sedikit licin juga. Ya, sangat berpengaruh, terutama kalau di saat lumpur tiba-tiba kering, itu benar-benar nancap dan motor bisa susah jalan. Tingginya respon crosser dan penonton terhadap ajang Surya Power Cross Championship Series 2012 di tiap kota yang telah digelar memberikan harapan yang baik bagi promotor dan sponsor acara ini. Nah, Mitra Olahraga, sekarang Dewi berdiri tepat di podiumnya. Tapi dia nggak sendiri berdirinya, Dewi ditemani oleh dua bapak yang saat ini sebagai penyelenggara event besar ini, Surya Power Cross. Pak Yudi, bagaimana evaluasi dari 3 kota? Kita punya Banyuwangi, Kediri, dan juga Kota Malang. Jadi untuk 3 kota yang telah kita jalankan, ini sangat mantap sekali sambutan masyarakat terhadap Power Cross tetap seperti yang lalu. Ya, penonton di atas 10.000. Oh, di atas 10.000. Dan ini merupakan event yang sangat identik dengan Gudang Garam, yaitu Power Cross memang punya Gudang Garam. Oke, Pak Yudi juga sebagai pengamat Power Cross juga nih. Bagaimana Pak Yudi melihat masa depan dari crosser-crosser Indonesia? Masa depan dari Power Cross ini tambah lama tambah maju berkat bimbingan adanya Power Cross ini. Setelah 4 tahun kita selenggarakan, terasa sekali bahwa crosser Indonesia sudah bisa bersaing dengan crosser-crosser asing dan demikian bisa mengangkat nama bangsa. Animonya luar biasa Pak, di atas 10.000 setiap kotanya. Luar Bagaimana biasa, tanggapan luar Bapak biasa. tanggapannya? Luar Ya. biasa ya? Jadi untuk event Surya Power Cross ini memang benar-benar spektakuler ya. Jadi dari tahun-tahun kita laksanakan selalu ada peningkatan. Sehingga akan tercipta mindset bahwa setiap kegiatan Power Cross itu identik dengan Surya. Asik, luar biasa. Ini tadi interview singkat saya bersama Pak Yudi dan juga Pak Joni selaku penyelenggara dari Surya Power Cross tahun ini, luar biasa.
ada di tenda panitia, luar biasa. Sekarang dia nggak sendiri dong, ada 2 cewek cantik panitia yang tangguh banget ada di sini. Cewek loh ya, kita kenalan dulu dong. Halo Mbak, namanya siapa nih? Mbak Rini, luar biasa. Kalau yang ini namanya siapa? Iti. Mbak Rini dan juga Mbak Iti. Mbak, aku mau tanya ini gimana persaingan antara para crosser? Secara ya kan ini adalah seri terakhir. Untuk seri terakhir ini sih persaingannya ketat sekali dan untuk jumlah pesertanya pun di seri final ini pesertanya lebih banyak dibandingkan seri-seri sebelumnya. Waduh, peserta lebih banyak nih mitra olahraga, lebih sengit lagi. Gimana nih Mbak? Kira-kira crosser lokal bisa nggak ya nyaingin crosser asingnya juga? Saya rasa sih bisa, karena kalau untuk khusus crosser sendiri yang penggila memang power cross itu untuk Jatim itu sangat banyak sekali. Karena kita juga ada kelas tambahan namanya kelas lokal Jatim. Waduh, kelas tambahan, kelas lokal Jatim. Aku boleh lihat ya data lengkapnya nih persaingan para crosser, ini dia. Waduh, luar biasa nih mitra olahraga, lengkap banget nih. Ini dia nih data lengkap dari 2 panitia yang berhasil ditemuin. Kalau mitra olahraga penasaran gimana lebih lengkapnya, jangan kemana-mana, lihat dulu dong highlight yang satu ini. Persaingan antar crosser di Power Cross seri terakhir ini semakin sengit. Kejar-mengejar poin untuk menjadi yang terbaik di akhir kejuaraan membuat persaingan di sirkuit Jagung ini menjadi semakin seru. Dari kelas utama Power Cross Nasional MX2 Novice, persaingan untuk meraih finish terdepan masih diwarnai oleh duel Iza Labiba dengan Vito Boyo. Untuk kali ini Vito Boyo yang berasal dari Q-Mart Gorontalo MX berhasil unggul dan finish di urutan pertama, disusul Iza Labiba dari Darul Ulum Agung Nugroho MX di urutan kedua, dan Ferdika Ferry dari KYT UFO VHM Bali di urutan ketiga. Berkat kemenangan di seri pertama Banyuwangi dan ketiga Malang ini menempatkan Vito Boyo menjadi juara nasional Power Cross 2012 untuk kelas MX2 Novice dengan total 72 poin. Diikuti Iza Labiba 69 poin dan Adi Setiawan 42 poin. Di kelas MX2 Junior, dominasi M. Arjun Wicaksono kembali ditunjukkan di seri Malang ini. Crosser dari tim Carglass AHRS IRC kembali berhasil menjadi yang terbaik. Di belakang Arjun, Farudila Adam dari tim Mahkota Pendox MCS Diva Beruang Madu MX berhasil finish di belakang Arjun. Sementara H. Arga dari Carglass AHRS IRC ARG sukses finish di tempat ketiga. Hasil sempurna 75 poin dari 3 kali finish pertama di seluruh seri yang ada membuat M. Arjun memboyong gelar juara nasional MX2 Junior Power Cross 2012, diikuti Farudila Adam dengan 62 poin dan Andi X Tebox dengan 60 poin. Sementara di kelas 85cc yang termasuk dalam kelas utama Power Cross Internasional, Hakim Uka-Uka kembali berhasil mengungguli Tyrell Bulan. Hakim berhasil finish pertama diikuti oleh Tyrell Bulan di urutan kedua dan Azim Zulfikar di tempat ketiga. Gagal meraih juara pertama di seri Malang tidak menghalangi Tyrell Bulan untuk meraih gelar juara umum di kelas 85cc ini. Dengan total 67 poin, crosser Australia ini berhasil mengungguli Hakim Uka-Uka yang hanya mampu meraih total 60 poin dan diikuti Azim Zulfikar dengan 56 poin. Persaingan ketat dan seru terjadi di kelas Power to Power. Di kelas head-to-head antar crosser ini, hadirnya crosser asal Latvia Robert Just mampu merebut perhatian penonton. Robert yang hanya turun di seri Malang saja berhasil menggebrak dan mampu menjadi juara ketiga di kelas Power to Power. Sementara Agi Agassi hanya mampu menjadi juara kedua setelah di final dikalahkan oleh Johnny Earth. Di satu seri sebagai pebalap pengganti tidak membuat Robert Just kehilangan motivasi.
Pengalamannya yang kenyang turun di kompetisi motocross Eropa membuat crosser asal Latvia ini mampu mematahkan dominasi crosser papan atas yang turun di Surya Power Cross Championship 2012 tahun ini. Berhasil meraih best lap di kualifikasi MX2 Internasional dan berada di posisi kedua moto kedua MX2 Internasional, membuat crosser 19 tahun ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Halo mitra olahraga, kali ini di seri terakhir di Kota Malang ada satu pembalap yang mencuri perhatian dewan juri, penonton, dan para crosser lainnya. Walaupun dia datang sebagai crosser pengganti, tapi ternyata performanya luar biasa. Dia adalah Robert, datang dari Latvia. Hello Robert, how's life? Hey, life's good, yeah. Life's good? Oh yeah, you did well, you know? Yeah, just a bummer that I crashed, but yeah, it was good. Okay then, tell me more about your achievement so far. I've been European champion, then Dutch champion, and Latvian champion. But last year I was riding 250 MX2 class World Championship, and yeah, my best result I think was finish 15 or 16, about that. But it's okay. Really good, really good. Do you think is there any difference between when you play in Europe and when you play in Indonesia? From the track, from the weather maybe? Yeah, here it's really hot and high humidity, and that's a little bit minus for me because I'm not used to that. And track is like, yeah, really good. Really good for you? Prefer good, yeah, nice jumps and. Okay then, thank you so much Robert for your time. Good luck, okay? Thanks. Bye. Itulah tadi mitra olahraga wawancara singkat saya bersama Robert from Latvia. Mitra olahraga di ajang bergengsi Power Cross kayak gini nih, bukan hanya nama besar dari para cross itu sendiri yang dijaga, tapi juga nama besar tim yang dibawanya. Nggak jarang dong ya, tim-tim besar ini merekrut para crosser-crosser asing yang prestasinya sendiri di kancah internasional nggak perlu diragukan lagi. Gimana nih liputan lengkapnya? Ini dia buat mitra olahraga. Crosser asing di ajang Surya Power Cross Championship Series 2012 bukanlah hal baru. Sejak diadakan beberapa tahun lalu, kehadiran crosser asing diakui mampu memberi daya tarik tersendiri bagi penonton dan juga bagi para crosser lokal. Bagi para penonton, kehadiran crosser bule di sirkuit dianggap mampu memberi hiburan yang lebih meriah dan menjadi daya tarik yang kuat untuk membuat penonton datang dan menyaksikan langsung ke sirkuit. Sementara bagi para crosser lokal, kehadiran crosser asing diharapkan mampu menambah motivasi tersendiri dalam bersaing di sirkuit. Selain itu, crosser lokal diharapkan dapat mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya dari para crosser bule, terutama dari skill dan profesionalisme para crosser. Bayaran selangit yang mencapai 6-10 kali lipat dibanding crosser lokal tidak mengurangi semangat pemilik tim untuk merekrut crosser asing. Untuk sebuah tim kita perlu crosser asing untuk mentransfer ilmu-ilmu dari mereka karena di Indonesia memang masih kurang. Namun dibalik semua itu, prestasi dan skill seorang crosser asing menjadi hal utama yang menjadi pertimbangan dalam merekrut seorang crosser asing. Ya itu dari skill, terus dari untuk endurance itu untuk fisik. Jadi banyak yang kita kurang. Jadi kurang dari aturan mainnya itu, terus vitamin-vitaminnya yang kita selama ini tidak tahu. I've been European champion, then Dutch champion, and Latvian champion. But last year I was riding 250 MX2 class World Championship, and yeah, my best result I think was finish 15 or 16, about that, but it's okay. Semoga saja kedatangan para crosser asing bisa membawa manfaat yang maksimal bagi perkembangan power cross di tanah air.
kelas paling bergengsi MX2 Internasional, persaingan di barisan depan kelas paling bergengsi ini berlangsung semakin seru. Selisih poin yang masih bisa saling mengejar membuat para crosser tampil all out untuk meraih poin tertinggi di klasemen akhir kejuaraan. Persaingan yang selama ini hanya terjadi antara Journey Earth, Luke Wilson, Agi Agassi, dan Andrian Lopez saja, kali ini bertambah sengit dengan hadirnya crosser Latvia Robert Just. Walaupun hanya turun di seri malang ini, kehadiran Robert berhasil menambah seru persaingan di barisan depan selama 2x20 lap MX2 Internasional. Di moto pertama, barisan depan dikuasai oleh crosser asing. 3 crosser asing, Journey Earth, Luke Wilson, dan Andrian Lopez berhasil mendominasi 3 besar dan finish di 3 posisi terdepan. Di moto kedua, Journey Earth masih mendominasi di urutan terdepan. Di posisi belakang Journey, pendatang baru Robert Just harus menguntit di tempat kedua, sementara Agi Agassi berhasil finish di tempat ketiga. Hasil maksimal yang diraih Journey Earth di 2 seri terakhir membuat crosser asal Slovenia ini berhasil menjadi juara umum di kelas MX2 Internasional dengan total 125 poin. Di tempat kedua ada Luke Wilson dengan 113 poin yang ditempel ketat oleh Agi Agassi dengan 112 poin. Di kelas MX2 nasional, konsistensi Agi Agassi yang selalu finish di barisan depan membuat crosser Dumasari Inc. XSR Honda PF1 Orca ini berhak tampil sebagai juara nasional Power Cross 2012 dengan total 142 poin. Diikuti Alexander Wiguna dari tim Gandasari Enduro 4T Inc. IRC dengan 111 poin di tempat kedua, dan rekan satu tim Agi Ivan Harinugroho dengan 101 poin di tempat ketiga. Ya tadi saya dapat bersaing dengan Andres Honda, ada Alexander Wiguna, tapi alhamdulillah tadi saya finish urutan pertama. Nah, Mitra Olahraga nggak kerasa, udah 30 menit Dewi nemenin Mitra Olahraga dalam Lensa Olahraga Spesial Highlight Surya Power Cross Championship 2012. Dan nggak kerasa juga nih, kita udah menghabiskan 3 seri Banyuwangi, Kediri, dan terakhir di Kota Malang. Dia mengucapkan congratulations, selamat buat kamu para juara. Dan buat yang belum juara nih para crosser, jangan khawatir, terus berlatih, latihlah skill kalian, moga-moga nanti di event Power Cross berikutnya makin maju, makin bisa menyabet gelar juara. Dia pamit dulu, sampai jumpa di event Power Cross berikutnya. Bravo Olahraga!